Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kitab Ta'limut Ta'lim halaman 47, yaitu tentang bagaimana cara meraih ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu bermanfaat itu prosesnya ternyata bukan hanya kita sungguh-sungguh dalam belajar, bukan hanya mengandalkan otak, mengandalkan akal, tapi bagaimana kita ini mampu, ya, melakukan amaliyah qalbiyah, amaliyah hati, ya. Kalau bahasa A'agim manajemen qalbu, bahasa Ustaz Tarimin tazkiyah qalbu, ada lagi apa tuh bengkel hati, itu Ustaz Mansur, ya. Nah, bagaimana nih? Nah, makanya di sini diawali dengan kalimat begini, wa hakaja yambagi li talibil ilmi ayyastagila bisukri bilisan wal janan wal arkan wal mal. Mesti ini wajib, yang bagi itu wajib mesti, ya. Demikian pula mesti wajib kudu kalau bahasa Betawi, bagi setiap santri, bagi setiap pelajar, bagi setiap mahasantri, bagi setiap mahasiswa, ayastagi bisukri, menyibukkan diri selalu bersyukur. Makan sekedarnya misalnya, ya. Dulu Abi itu lagi santri itu makan kadang-kadang cuma hanya telur, cuma hanya garam saja, udah nikmat aja. Jadi bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu, bersyukur. Lu syukur dengan lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan anggota tubuh kita, ya. Matanya melihat Al-Qur'an, melihat kitab, melihat yang bermanfaat, ngajarin anak-anak, ngelihat anak-anak kecil, kan. Kemudian bersyukur dengan mal, dengan harta. Kalau kita punya harta walaupun 1.000 rupiah, masukin ke kotak amal. Mudah-mudahan kotak amal ini menjadi mempermudah kita menuntut ilmu, begitu kan. Jadi bersyukur tuh. Tanpa bersyukur sulit meraih ilmu yang bermanfaat. Karena dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Jadi kalau kita bersyukur Allah tambah. Tambah apa? Ilmu bertambah, kecerdasan bertambah, iman bertambah, kekuatan bertambah, ya, semangat bertambah. Gitu. Jadi bersyukur, syukuri apa yang ada, bersyukur, ya. Nah, kemudian wairul fahma wal ilma wat taufik min Allah taala, dan harus mengetahui seorang santri itu bahwa pemahaman, ilmu pengetahuan, hidayah itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi Ustadz, Abi, dosen itu hanya memberikan, mengajarkan, mendidik. Tapi semuanya pemahaman itu, ilmu itu, dan hidayah itu, topik itu dari Allah. Jadi Allah yang berikan. Makanya kan ada doa yang Abi ajarkan yang lalu, kan, Allahumma alimni min ladunka. Ya Allah, hamba mohon ilmu dari sisimu. Karena ilmu itu dari Allah. Al-alim itu maha, yang mengetahui itu hanya Allah. Makanya selalu minta kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Wa yatlubul hidayah min Allah taala, dan selalu minta, memohon hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berdoa dengan doa lahu kepada wa tadarru ilaihi, dan tadarru dengan rendah diri, ngemis itu kepada Allah, curhat itu hanya kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah. Fa innallaha hadin man istahdahu, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk bagi orang yang selalu minta petunjuk. Fa'alul haq, ahli hak, kebenaran, wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Talabul haq minallah, mencari kebenaran itu dari Allah. Al-haqqul hadi al-mubin, hak yang jelas itu dari Allah. Fahdahumullah ta'ala, maka dia selalu minta petunjuk, maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang selalu minta petunjuk. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Rabb, berikan hamba ilmu, pemahaman. Warzuqna, berikan hamba rezeki, fahman, pemahaman dari ilmu itu. Kebalikannya, wahalud dolalah, orang yang sesat, ciri orang sesat adalah a'jabu biru'yihim wa aqlihim, mengandalkan ininya nih, mengandalkan rasionya, mengandalkan akalnya. Jadi andalan dia dalam menuntut ilmu akal.
Andalan dia dalam ilmu otak. Otak itu terbatas. Jangan jadi andalan. Andalan itu adalah Allah. Yang berikan paman Allah. Yang berikan ilmu Allah. Yang berikan hidayah Allah. Minta selalu kepada Allah. Makanya kenapa di sini Abi itu kencang banget mengajarkan kan 5 waktu mesti di masjid, mesti di musola, jangan di kamar. Karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nggak ada jalan lain. Apalagi ditambah di sini setiap malam Rabu, besok nih tahajud, ya kencang tahajudnya. Kalau pengen sih dari jam 2. Kalau dulu Abi dari jam 2. Dari jam 2 almarhum Kiai Jusin itu dari jam 2 kita dibangunin. Cuma Abi masih kasihan kamu karena kuliah. Dibangunin setengah 4. Setengah 4 itu udah deket banget itu dah. Padahal harus jam 3, yang pasti jam 3. Sekarang soalnya subuhnya jam 4. 20 menit kalau nggak salah ya. Deket banget subuhnya tuh. Makanya agak singkat-singkat nanti tahajud tadi. Itu pun berat banget. Jangankan tahajud. Subuh aja berat. Berkali-kali Abi bangunin. Nah ini mesti ada koreksi diri. Kita ingin cerdas. Kita ingin nilai IPK kita 3,9. Kita ingin lulus cum laude. Tapi kok meminta hanya kepada Allah tuh masih mengandalkan akal. Jangan. Andalan kita itu bukan otak. Kalau orang mengandalkan otak, ahlu dolalah, ahli sesat ya. Talabul haq dalam mencari kebenaran itu hanya mengandalkan akal. Minal makhluk ajiz, dari makhluk yang lemah. Akal itu makhluk. Allah yang memberikan akal. Kenapa? La'annal aqla la yudriku jami'al asya. Sesungguhnya akal tidak akan memperoleh seluruh hal. Kenapa? Wa hujibu wa ajazu wa dallu wa adallu. Akal itu akan terhalang. Akal itu akan menghalangi pemahaman, akan menghalangi ilmu manfaat. Akal itu lemah, akal itu sesat, akal itu menyesatkan. Makanya kalau andalan menuntut ilmu hanya akal doang, hanya rasio doang, berarti kita termasuk ahlu dolalah, ahli kesesatan. Andalan kita itu bukan akal. Andalan kita itu Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah, pemahaman dari Allah, ilmu dari Allah. Makanya kita dekati yang memberikan, itu Allah, dekati Allah. Ya, dekati Allah. Apa jawabannya? Hadis Rasulullah halaman 48. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka ia akan kenal Tuhannya. Kalau ingin kenal Allah, kenali diri. Bagaimana caranya? Muhasabah diri. Lagi liburan Abi ngasih soal muhasabah diri supaya kamu kenal diri kamu siapa. Sekarang di mana? Mau apa? Apa yang dicari di sini? Dikoreksi itu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah sebagai Tuhannya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, fa ija arafa azza nafsi arafa qudratullah. Siapa yang akan kenal kelemahan dirinya, maka dia akan kenal kekuasaan Allah Ta'ala. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita mengakui kita ini lemah, gak punya apa-apa. Karena itu jangan menjadi andalan dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu. Andalan kita akal, rasio, otak, jangan. Sebab itu melemahkan ya, kita minta kepada Allah. Karena itu yang jadi andalan kita adalah Allah sebagai ilah, sebagai Rabb yang mengatur segala-galanya, yang menentukan kita dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kitab apa? Besok kitab Safinatun Najah ya.